Bela-belain jadi swasta demi bisa berangkatin suami ke Taiwan. Sudah sampai di Taiwan belum ada 1 tahun, udah kumpul kebo sama cewek lain yang didukung oleh adik iparnya sendiri. Ini tuh beneran definisi the real ipar adalah maut. Bukannya malah bilangin kakaknya, malah ngedukung kakaknya selingkuh dengan temannya sendiri. Dan udah kumpul kebo yang malah disembunyiin, ditutup-tutupin oleh adiknya. Jadi guys, Mbak Santi ini sudah kurang lebih 7 tahun di Taiwan. 2 tahun terakhir ini dia tuh sudah menjadi swasta. Nah, menjadi swasta ini banyak alasan yang aku nggak mungkin sebutkan satu-satu karena memang ada masalah dia dengan agensi dan juga majikannya guys. Dan alasan kedua, dia tuh pengen jadi swasta karena memang dia tuh pengen gaji yang lebih besar karena lagi memproses suaminya ke luar negeri. Jadi biar suaminya tuh bisa nyusul dia ke Taiwan. Dan 11 bulan yang lalu memang si suaminya itu sudah sampai di Taiwan nyusulin Mbak Santi. Nah, singkat cerita dia tuh udah kerja di daerah Ciayi dan Mbak Santi ini karena kerjanya pindah-pindah, jadi meskipun mereka tuh sama suami istri jarang banget kumpul bareng guys. Tapi Mbak Santi ini sudah nyewa kontrakan di deket mes cowoknya itu. Jadi kalau misalnya Mbak Santi pas nggak ada kerjaan, jadi dia tuh nginep di kontrakan sama suaminya. Ya tapi gimana sih guys, namanya kita tuh niatnya di luar negeri cari kerja gitu ya. Apalagi kalau swasta kalian sudah pasti tahu kerjanya pindah-pindah. Jadi memang belum tentu Mbak Santi itu 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali itu bisa pulang ke kontrakan yang ada di Ciayi. Dan suaminya ini memang punya adik yang kerjanya itu di daerah Kaohsiung guys. Jadi adik iparnya Mbak Santi atau adik kandungnya si suaminya itu memang kerja di daerah Kaohsiung, jadi PRT. Sering banget adiknya tuh main ke kontrakannya Mbak Santi gitu ya, masakin kakaknya, kadang ngajakin temennya, kadang ngajakin cowoknya ke kontrakan Mbak Santi. Yang Mbak Santi biasa-biasa aja karena memang itu adik kandungnya dari suami atau adik iparnya gitu guys. Gak ada pemikiran gimana-gimana, gak ada curiga kayak gimana-gimana. Sampai pada akhirnya di bulan 5 kemarin Mbak Santi tuh pulang ke Ciayi, niatnya itu mau istirahat aja. Dia tuh menemuin beberapa dan beberapa pil dan juga ada alat-alat makeup yang di sana. Setelah suaminya ditanyain, katanya tuh miliknya adiknya dan juga pacarnya. Ya Mbak Santi ya percaya-percaya aja, cuman bilang sama suaminya nanti kalau misalnya dia tuh kesini bawa pacarnya jangan boleh macam-macam gitu, soalnya kan kontrakan kita. Dan suaminya iya-iya aja. Belum 1 minggu dia tuh hidup di kontrakan itu, niatnya dia mau kangen-kangen sama suaminya, dia tuh nemuin inbox TikTok dari TikTok suaminya yang lagi DM-an sama cewek lain. Dan kagetnya lagi inbox TikTok itu guys, dia itu sudah pernah nginep bareng sama suaminya di kontrakan itu, ada foto mereka berdua dan juga mereka tuh sering banget telepon-teleponan di TikTok. Karena Mbak Santi selama ini nggak pernah tuh ngeliatin TikToknya suaminya, karena TikToknya suaminya tuh nggak ada apa-apanya guys. Video aja cuma 1-2, pengikutnya aja baru 10 biji. Akhirnya ya nggak bakal ada aneh-aneh di sana. Ditanyain suaminya tuh berkelit-kelit bilang kalau dia itu HP-nya tuh dipinjem sama adiknya, dan adiknya juga nutup-nutupin katanya tuh punya temennya pinjem TikToknya kakaknya. Pokoknya alasannya banyak banget, bulat aja gitu. Pokoknya ruwet banget lah alasan mereka, dari A ke B, dari B ke C. Alasannya tuh banyak banget. Jadi adik sama kakak ini bener-bener kayak nutup-nutupin guys. Dan yang diinbokan sama cewek itu, ceweknya itu juga akunnya akun fake. Jadi nggak ada foto, nggak ada video di sana. Santi tuh nggak tahu nih ceweknya tuh yang di mana, dia tuh wajahnya seperti apa, karena yang dibuat akun sama perempuan itu juga akun fake, bukan akun asli. Berantem mereka di sana, berantem hebat, yang pada akhirnya Mbak Santi tuh keluar dari kontrakan, dia kerja di Taipei guys, kerja di Taipei selama 2 minggu. Setelah dia pulang, dan pulangnya tuh nggak ngomong-ngomong sama suaminya. Kemarin ada ya Typhoon, kalau kalian masih inget, itu kan libur di mana-mana tuh. Cece-nya tuh pulang ke Ciayi tanpa kasih tahu suaminya, dan di sana ternyata sudah ada cewek lain, dan cewek itu adalah temen dari adik iparnya sendiri. Dan ketemunya cuma sama suaminya sama temen adik iparnya itu. Jadi nggak ada alasan tuh buat mereka. Nggak ada alasan mau ketemu sama adiknya atau kayak gimana, nggak ada. Karena di kamar memang cuma ada suami dan juga temen dari adik iparnya tadi. Ditanya katanya awalnya ngakunya nginep, numpang. Kalau numpang kenapa suaminya di situ? Padahal suaminya itu kalau misalnya nggak ada Mbak Santi, dia tuh tidurnya di mes guys. Karena di pabrik dia itu, kamu mau dipakai atau enggak mesnya tetap bayar mes setiap bulan. Dan Mbak Santi tuh wanti-wanti, kalau aku tidak di rumah, kamu harus tidur di pabrik, nggak boleh tidur di kontrakan. Ternyata dia malah dikontrakan sama teman adiknya sendiri. Adiknya juga nutup-nutupin tuh, katanya di situ cuma numpang beberapa hari, katanya di situ lagi cari kerjaan jadi numpang dulu. Kan nggak lucu, masa numpang satu kamar sama suaminya Mbak Santi sih, sama kakaknya. Emang ada nih cowok cewek dalam satu ruangan tidur bareng gak ada hubungan? Kan gak mungkin. Dibela-belain berantem, adiknya juga malah belain kakaknya, malah nuduh katanya Mbak Santi itu selama di Taiwan juga main serong sama cowok lain sebelum kakaknya nyampe di Taiwan. Nuduh yang enggak, dan malah ngancem kalau Mbak Santi itu mau dilaporan ke polisi sama adiknya gara-gara dia tuh berantem di mes. Dan sampai sekarang Mbak Santi itu udah pergi, nggak pernah ke kontrakan suaminya lagi, suaminya nggak pernah nyariin.
Adiknya juga nggak pernah nyariin, malah adiknya tuh sering banget kayak bikin story-story di TikTok, bikin video-video di TikTok nyindir-nyindir Mbak Santi. Suaminya juga nggak pernah hubungin lagi. Dia kontak sama mertuanya juga lepas tangan, katanya apa kata anaknya. Padahal yang berangkatin dia tuh ke Taiwan, itu Mbak Santi sendiri. Uang Mbak Santi sendiri itu pun belum dibalikin sama suaminya. Karena dia masih potong gaji, guys. Ini baru selesai potong gaji sekitar 2 bulan, 3 bulan ini. Kalau ngomongin perselingkuhan di Taiwan tuh kayaknya nggak pernah ada habisnya. Jadi meskipun kamu tuh suami istri bareng di Taiwan tuh nggak menjamin kalau hubungan kalian tuh bakal baik-baik aja. Emang bener banget, banyak juga kok teman-teman aku yang sama-sama di Taiwan pada akhirnya juga pada selingkuh dan juga bubar. Pada akhirnya juga mereka tuh cerai gara-gara ada orang ketiga. Tidak pernah ada jaminan kalau kalian tuh bareng di Taiwan hubungan kalian tuh bakal baik-baik aja. Balik lagi kepada orangnya masing-masing. Kalau memang niatnya tuh cari uang, niatnya tuh nggak neko-neko, ya pasti nggak ada masalah. Tapi kalau dari awal niatnya sudah enggak, apalagi ada orang yang dukung, ada orang yang nutup-nutupin, ya udah jadi. Lingkungan itu sangat berpengaruh, guys. Mending kalau kalian di Taiwan udah baik-baik aja. Kalau misalnya suami kalian tuh mau kesini, dilihat dulu suami kamu tuh modelnya kayak gimana, dilihat dulu situasinya itu kayak gimana. Kalau kamu bisa nyari uang sendiri, mending suami kalian di Indonesia disuruh bikin usaha dari modal kamu kerja di Taiwan. Jadi kalau misalnya kamu tuh pulang dari Indonesia, kalian udah punya usaha setidak-tidaknya, daripada resikonya kalau kamu tuh nyuruh suami kamu nyusul, kalau suami kamu nggak kuat iman, nggak tahan uji, bisa kayak gini.